Indonesia adalah negara Muslim terbesar di seluruh dunia. Namun di mata negara-negara Islam, Indonesia sering diposisikan sebagai negara sekuler, sehingga hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab atau negara Islam lain tidak seakrab negara-negara lainnya, seperti Malaysia, Mesir, Pakistan, dan lain-lain. Bahkan di tingkat warga negara pun dirasakan pengaruhnya. Hal itu terlihat manakala mereka berada di negara-negara Arab, mereka tidak dipandang sejajar dengan warga Muslim lainnya. Bahkan, ketika ada yang berbicara tentang Islam dan dakwah, mereka sering dianggap seperti mualaf yang baru mengenal Islam. Tetapi ketika dijelaskan kepada mereka bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad Hijriyah, barulah mereka sadar dan memahami kedudukan kaum muslimin di Indonesia. Memang harus diakui rendahnya citra Islam Indonesia di mata luar. Salah satunya adalah karena politik yang dijalankan oleh rezim-rezim masa lalu. Mereka dahulu memposisikan Islam sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Secara formal konstitusional, tak sepotong kata pun yang menyebut nama Islam dalam UUD kita. Padahal para perumus UUD dahulu adalah orang-orang Muslim. Namun mereka seperti tidak berdaya menghadapi kekuatan non-Islam dan sekuler yang menguasai panggung politik pasca kemerdekaan. Lain halnya dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Mesir, Pakistan, Malaysia, Sudan, dan lain-lain. Yang secara tegas dalam konstitusi mereka menyebut, Islam adalah agama negara. Demikian juga dalam pendekatan politik rezim masa lalu yang terlalu berkiblat ke barat dan kurang menjalin persahabatan dengan negara-negara Muslim. Sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad Hijriyah dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, maka yang berlaku sebagai hukum nasional pada waktu itu adalah hukum syariat. Sedang sistem peradilan yang dipakai adalah juga sistem peradilan Islam. Hal ini tidak hanya sebatas kasus-kasus perdata, tetapi juga menyangkut masalah-masalah pidana. Jadi hukum yang berlaku dalam wilayah Kerajaan Pasai di Sumatera, Kerajaan Banten, Cirebon, Mataram, Kutai, Makassar, Ternate, Tidore adalah hukum syariah. Pengertian penerapan syariat Islam. Penerapan syariah Islam adalah suatu upaya untuk menjadikan syariah Islam sebagai konstitusi, dustur, dan undang-undang negara, konun. Konstitusi syariah adalah upaya untuk menjadikan syariah Islam sebagai undang-undang negara, sedangkan undang-undang negara adalah seluruh aturan yang lahir dari konstitusi negara. Konstitusi syariah hanya memuat pokok-pokok terpenting dari syariah Islam yang bisa menggambarkan syariah Islam secara utuh dan menyeluruh, kamil dan syamil. Meskipun dengan redaksi yang sangat global dan ringkas, disitulah sebenarnya manhaj penerapan syariah Islam dalam berbagai bidang dipaparkan. Sedang yang dimaksud dengan syariat Islam ialah apa yang telah disyariatkan Allah kepada hambanya, kaum muslimin tentang hukum. Sejatinya sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah, seorang muslim wajib mengkaitkan diri pada syariah Islam. Oleh karena itu, syariah Islam harus diterapkan pada semua lini kehidupan, baik dalam konteks kehidupan individu, kelompok, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semestinya hal ini tidak perlu diperdebatkan dan diperumit lagi, mengingat semua itu merupakan perkara yang telah jelas kewajibannya dalam syariah Islam, baca, agama Islam. Bahkan sebenarnya perwujudan utama dari misi hidup seorang muslim adalah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," serta sejatinya bahwa berdirinya sebuah negara dengan segenap struktur dan kewenangannya dalam pandangan Islam agar tetap bertujuan untuk mensukseskan penerapan syariah. Syariat Islam di Indonesia dalam perspektif sejarah. Dalam konteks sejarah Nusantara, hal yang sama juga ditemukan pada masa kerajaan-kerajaan Islam dahulu. Yang menjadi hukum positif di kerajaan-kerajaan itu ialah hukum syariat. Literatur yang dipakai dalam memutuskan hukuman di pengadilan adalah literatur fikih dengan mazhab Syafi'i. Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim abad ke-14, mencatat fakta historis ini dalam karya monumentalnya, Rihlah Ibnu Battuta.
Ia menyebutkan kunjungan ke sebuah kerajaan Islam di pesisir Sumatera, menerapkan hukum fikih mazhab Syafi'i. Rakyatnya senang berjihad dan perang, tetapi mempunyai sifat tawadu yang tinggi. Hal itu berlangsung cukup lama hingga berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda yang menghapuskan pemberlakuan syariah dan menggantinya dengan hukum Belanda. Hukum syariah hanya dibatasi untuk bidang-bidang keluarga seperti nikah, talak, ruju, dan yang sejenisnya. Perlu ditegaskan di sini, bahwa penerapan syariah di negeri ini mempunyai akar sejarah yang sangat kuat, bahkan mendahului sejarah hukum Eropa itu sendiri. Jadi tuntutan penerapannya bukanlah sesuatu yang mengada-ada atau tuntutan baru yang tidak ada landasannya. Akan tetapi akar sejarahnya sangat kokoh seumur dengan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya Sarekat Islam. Sedang secara resmi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercantum pada tahun 1945 dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang telah disetujui bersama oleh wakil-wakil Islam nasionalis dan Kristen. Tantangan penerapan Islam di Indonesia. Tantangan untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia bukanlah sesuatu yang kecil dan sepele di negeri ini. Di atas tadi sudah disinggung bahwa Piagam Jakarta yang sudah merupakan hasil kompromi dari sejumlah aliran waktu itu dimentahkan kembali dan akhirnya mengalami kegagalan akibat permainan politik beberapa elit yang tidak menghendaki diberlakukannya syariat Islam. Di zaman ini, keberatan-keberatan itu tetap saja muncul, bahkan bukan saja disuarakan oleh orang-orang di luar kaum muslimin, tetapi dari dalam intern umat Islam sendiri. Hal ini terlihat dari tanggapan pesimis penentang keras penerapan syariat Islam di Indonesia, Ulil Absar Abdallah dalam tulisannya yang berjudul Syariat Islam. Memang, dalam Islam, ide mengenai hukum itu kuat sekali. Dalam Islam ada sejarah pemikiran yang luar biasa kayanya berkaitan dengan masalah hukum. Dalam Islam ada suatu tradisi pemikiran hukum yang begitu kaya menyangkut semua aspek kehidupan manusia, menyangkut jual-beli, kehidupan negara, kehidupan kesenian, dan kehidupan pribadi. Apalagi di negara yang masyarakatnya plural, tidak bisa diatur hanya dengan satu hukum agama saja. Hampir semua negara itu plural. Jarang ada negara yang komposisi demografisnya homogen mutlak. Watak kehidupan negara dalam masyarakat modern adalah plural. Anggaplah misalnya sebuah negara yang 90% atau bahkan 100% masyarakatnya beragama Islam. Tetapi hidup itu tidak statis. Orang Islam sendiri mempunyai pandangan berbeda-beda, mazhabnya berbeda-beda. Karena itu, kalau mau mengatur kehidupan, aturan mana yang mau dipakai, mazhab atau denominasi, dalam Kristen, mana yang mau dipakai. Karena itu, ide mengenai negara agama, baca negara yang menerapkan syariah harus ditolak. Kalau umat Islam mau mengatur hidup mereka berdasarkan agama, itu hak mereka sendiri. Tetapi tidak boleh meminta negara mengatur itu karena negara merupakan lembaga milik publik. Jadi, kalau agama mau mengatur kehidupan publik, harus dibicarakan dulu oleh publik. Selain itu, respon kalangan Islam liberal terhadap adanya upaya penerapan syariat Islam juga mengemuka. Sebagaimana pendapat mereka sebagaimana berikut ini. Pertama, persoalan penerapan syariat Islam di Indonesia pada dasarnya adalah persoalan klasik menyangkut hubungan agama dan politik yang tidak pernah tuntas di negara Indonesia. Oleh karena itu, Islam liberal memandang perlu untuk memberikan pemikiran alternatif bagaimana mendudukan persoalan tersebut. Kedua, penerapan syariat Islam diusung oleh gerakan Islam militan dipandang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara objektif sangat pluralistik. Untuk itu, Islam liberal hadir sebagai counter of balance terhadap kecenderungan tersebut. Ketiga, gerakan penerapan syariat Islam disadari atau tidak ternyata diikuti oleh penampilan wajah Islam yang tidak ramah dan humanis, melainkan menampilkan wajah Islam yang garang. Islam liberal bermaksud untuk menunjukkan wajah Islam yang lebih ramah, inklusif, dan humanis. Keempat,
Alasan yang paling penting menyangkut persoalan argumentasi yang dikembangkan oleh pendukung penerapan syariat Islam yang menurut Islam liberal tidak saja lemah, tetapi juga bertentangan dengan semangat dasar Al-Quran dan sejarah Islam itu sendiri. Menurut penulis, tantangan penerapan syariat Islam itu sendiri adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran sebagian umat Islam. 2. Kalangan sekuler yang sejak dulu tidak menghendaki penerapan syariah di Indonesia. Kalangan sekuler sudah merambah ke dalam jiwa-jiwa generasi muda Islam sendiri. 3. Publik opini yang terbentuk melalui media massa tidak memihak kepada penerapan syariah.